Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan review artikel jurnal yang telah kelompok kami kerjakan sebelumnya. Yang beranggotakan saya sendiri, Hamidatun Hasanah, dan teman saya, Husnul Alfaiza Tifalun Nadia. Berikut merupakan tampilan dari jurnal artikel yang sudah kita review, yang dapat diakses pada link tertera pada slide. Berikut ini merupakan identitas dari jurnal yang kami review dengan judul artikel asli, Information Retrieval System for Determining the Title of Journal Trends in Indonesian Language using TF-IDF and Knife-Bayes Classifier. Dengan terjemahan, Sistem Temu Kembali Informasi Penentuan Judul Tren Jurnal Berbahasa Indonesia menggunakan TF-IDF dan pengklasifikasi Knife-Bayes. Jurnal ini ditulis oleh Tri Hartanto, Wanda Budi, Riza Arifuddin, Muslim, dan Muhammad Aziz. Nama jurnal ini adalah Jurnal Ilmiah Informatika yang memiliki ISSN 24077658. Artikel jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017 dengan volume 4 pada halaman 179 sampai 190. Tujuan dari penelitian adalah untuk membangun sebuah sistem temu kembali informasi berbasis website yang dapat membantu pengklasifikasian dan penentukan tren dari judul-judul jurnal berbahasa Indonesia. Metode TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency adalah suatu cara untuk memberi bobot pada hubungan suatu term terhadap suatu dokumen. Metode ini menggabungkan dua konsep untuk perhitungan bobot, yaitu frekuensi kemunculan suatu kata dalam dokumen tertentu dan frekuensi kebalikan dari dokumen yang mengandung kata tersebut. Frekuensi kemunculan kata dalam setiap dokumen tertentu menunjukkan betapa pentingnya kata tersebut dalam suatu dokumen. Selanjutnya, tahap akhir dari penelitian ini dilakukan analisis data mining dengan menggunakan metode klasifikasi Knife. Knife-Bayes Classifiers adalah salah satu metode pada penalaran probabilistik. Algoritma Knife-Bayes bertujuan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kelas tertentu. Kemudian, polanya adalah kelas judul jurnal yang menjadi tren. Kelebihan dari metode ini adalah sederhana, tetapi memiliki akurasi yang tinggi. Metode penelitian dari jurnal ini yang pertama yaitu pencarian informasi. Sistem temu kembali informasi untuk menentukan tren judul jurnal bahasa Indonesia menggunakan model pengembangan sistem waterfall, di mana mengusulkan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang sistematis dan berurutan yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem melalui analisis, desain, kode, dan pengujian. Sistem pencarian informasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ya ada text operation, yaitu termasuk pemilihan kata dalam query atau dokumen atau term selection dalam proses transformasi dokumen atau query menjadi term, index atau indeks data. Yang kedua ada rumusan query, yaitu memberikan bobot pada indeks query kata. Dan yang ketiga ada ranking, yaitu mencari dokumen yang relevan dengan query dan membatalkan dokumen berdasarkan kesesuaiannya dengan query. Metode selanjutnya ada penambangan teks. Penambangan teks ini ialah bidang interdisipliner yang mengacu pada pencarian informasi, penambangan data, mesin pembelajaran, statistik, dan komputerisasi linguistik. Metode selanjutnya yaitu metode TF-IDF, yaitu menentukan nilai bobot dalam setiap kata atau term dalam dokumen. Dan metode yang terakhir yaitu Knife-Bayes atau pengklasifikasian teks atau data training dan data testing.
Proses dari sistem. Yang pertama yaitu tokenisasi. Sebelum dilakukan pemrosesan klasifikasi pada data jurnal, data tersebut akan masuk ke tahap tokenisasi untuk membuat judul menjadi satu kata per kata. Kemudian, dari setiap kata akan dihilangkan stop word-nya. Stop word merupakan kata yang paling banyak muncul. Selanjutnya adalah proses stemming. Setelah semua stop word yang ditemukan dalam judul dihapus, kemudian proses selanjutnya adalah stemming, yaitu mengubah kata menjadi kata dasar. Proses selanjutnya adalah TF-IDF atau pembobotan. Setelah proses perubahan kata dasar, maka dilakukan pembobotan. Proses pertama adalah menghitung kemunculan kata atau term frekuensi untuk setiap dokumen berdasarkan kata yang telah digunakan sebagai kata dasar pada proses stemming. Proses selanjutnya adalah menghitung inverse dokumen frekuensi atau IDF yang merupakan normalisasi frekuensi kata. Proses selanjutnya adalah Naive-Bayes classifier, merupakan metode yang menggunakan teori probabilitas sebagai landasan teorinya. Perhitungan probabilitas dilakukan untuk mendapatkan hasil nilai yang akan mengarahkan dokumen ke dalam kelas atau kategori. Dalam metode ini terdapat dua proses klasifikasi teks. Yang pertama, data training atau pelatihan himpunan judul jurnal, dan data testing, yang merupakan proses klasifikasi dokumen yang belum diketahui kategorinya. Next. Dari keempat proses tersebut menghasilkan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan judul jurnal dalam bahasa Indonesia dengan akurasi sistem dalam menentukan klasifikasi sebesar 90,6% dan tingkat kesalahan 9,4%. Hasil persentase tertinggi yang menjadi tren klasifikasi judul jurnal adalah kategori sistem pendukung keputusan, yaitu sebesar 24,7% menggunakan sistem website ini. Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode TF-IDF dan Naive-Bayes classifier dalam sistem untuk menentukan tren judul jurnal berbahasa Indonesia menggunakan beberapa tahapan. Yang pertama, pengambilan data menggunakan DOAJ API. Kedua, tahap processing. Tahap pre-processing terdiri dari tokenization, stemming, dan filtering. Ketiga, tahap pembobotan kata dengan TF-IDF, dan tahapan terakhir adalah proses klasifikasi data uji menggunakan metode Naive-Bayes classifier dengan menghitung nilai probabilitas tiap teks. Kemudian dari klasifikasi data latih dan data testing akan diperoleh tren dari judul jurnal berdasarkan kelas atau kategori yang memiliki anggota terbesar hingga terkecil. Hasil kelas atau kategori 5 dengan jumlah tren tertinggi adalah sistem pendukung keputusan, yakni sebesar 24,7%. Keunggulan jurnal. Artikel tersebut disajikan dengan kerangka artikel yang jelas dan lengkap, di mana dimulai dengan introduction sampai conclusion. Penyajian artikel juga dilengkapi dengan beberapa grafik dan tabel yang dapat membantu pembaca lebih mudah memahami data apa yang telah disampaikan oleh peneliti. Penelitian dilakukan dengan perhitungan yang detail serta hasil yang sangat maksimal. Kemudian, keunggulan jurnal yang lainnya, artikel tersebut identitasnya sangat lengkap, dimulai dengan adanya ISSN dari artikelnya. Berikut hasil dari review jurnal yang telah kami lakukan, di mana penelitian ini perlu dilakukan karena menghasilkan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan judul jurnal dalam bahasa Indonesia dengan akurasi yang sangat tinggi. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.